0. Nah, ya kita disuruh untuk tentukan turunan dari fungsi tersebut, yaitu A aksen X dengan menggunakan prinsip TDK 1. Nah, gimana tuh caranya teman-teman? Caranya adalah yang pertama, teman-teman perlu mengidentifikasi integrannya. Fungsi fungsi di dalam integral adalah ft sama dengan t plus 1. Nah, teman-teman udah tahu tuh integrannya yang mana. Nah, lalu teman-teman identifikasi batasnya. Tadi di soal disebutin dan itu juga kelihatan ya di fungsinya. Kalau batas atasnya itu x dan batas bawahnya itu batas atas berupa variabel, batas bawah berupa konstanta gitu teman-teman. Nah, kalau udah begini teman-teman langsung aja aplikasikan TDK 1 terhadap soal ini, yaitu dengan cara kita tuh hanya perlu mengganti variabel pada fungsi integran dengan variabel batas atas x itu teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini itu adalah a aksen x sama dengan d per dx dengan integral ft dt dengan batas atas x dan batas bawah 0 sama dengan x plus 1. Jadi teman-teman cuman perlu mengganti si yang tadi ya t jadi x gitu teman-teman. Nah gitu. Nah selanjutnya adalah untuk contoh soal TDK 2. Tapi sebelum itu kita perlu memahami ada TDK 2 tuh gimana konsep dasarnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada sebuah integran dengan yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Yang batas atasnya adalah b, batas bawahnya adalah a, dengan fungsi fx dx sama dengan anti turunan b dikurang anti turunan a, gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal pertama ya, yang berhubungan dengan fungsi pangkat atau aljabar. Nah, bisa teman-teman lihat di situ adalah ada disuruh kita hitunglah nilai dari integral 3x kuadrat plus 4x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari anti turunan di fungsi integral ya, itu adalah 3x kuadrat dan 4x. Nah, anti turunan dari mereka itu apa? Nah, yang pertama itu adalah anti turunan 3x kuadrat. Nah, gimana tuh cara cari anti turunan? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya ya, kalau dijelasin. Jadi tinggal di si pangkatnya itu diturunin lagi di 3, jadi kan 3 per 2 plus 1 x kuadrat tambah 1 tambah 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, yang jadinya adalah untuk 3x kuadratnya itu adalah jadi x kubik atau x pangkat 3, dan 4x nya menjadi 2x kuadrat gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat tuh langsung tuh dimasukin tuh jadinya kan kita rumus TDK itu adalah anti turunan b dikurang anti turunan a. Jadi tinggal teman-teman masukin tuh anti turunan dari gabungan fungsi ini, fungsi 3 yang tadi ya 3x kuadrat plus 4x jadi x kubik ditambah 2x kuadrat. Jadi tinggal teman-teman ganti x yang untuk yang batas atas itu adalah 2 dan batas bawahnya adalah 1. Tinggal bisa teman-teman lihat sendiri, jadinya 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Nah, untuk batas bawahnya itu adalah dikurang 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2. Dengan hasil 16 min 3 atau 16 kurang 3 itu adalah 13 hasil akhirnya teman-teman. Seperti itu untuk contoh soal fungsi pangkat atau aljabar. Nah, selanjutnya kita bakal ke contoh soal kedua ya, untuk yang terkait dengan trigonometri teman-teman. Nah, di situ disuruh tentukan hasil dari integral cos x dengan batas atas pi per 4 atau sama dengan, nggak usah ya teman-teman, nggak usah dijabarin itu berapa derajat, langsung pi per 4 aja, pi per 4 dan batas bawahnya 0. Nah teman-teman, hal yang
tadi kan udah dibilang, cara pertamanya adalah mencari anti turunannya. Nah, anti turunan dari cos X itu adalah cara gampangnya itu teman-teman tinggal turunan trigonometri apa yang hasilnya tuh cos X. Nah, turunan yang hasil cos X itu kan sin X. Ya udah, berarti tinggal anti turunan itu tinggal dibalikin. Jadi cos X merupakan anti turunan dari cos X adalah sin X gitu teman-teman. Nah, kan udah ketemu tuh anti turunannya, itu adalah sin X. Tinggal kita masukin ke yang tadi anti turunan B dikurang anti turunan A. Yang hasilnya adalah 1/2 akar 2 dikurang 0. Itu jadinya hasilnya 1/2 akar 2 gitu. Mudah kan? Nah, untuk contoh yang terakhir itu ada tentang metode substitusi ya teman-teman. Metode substitusi ini lebih ke pemisalan. Dengan contoh soal kita disuruh nih integral 2x plus 4 pangkat 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memisahkan 2x plus 1-nya itu menjadi u, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman turunkan si 2x plus 1 ini, habis itu disamadengankan dengan du per dx. Kan turun dari 2x plus 1 itu adalah 2 ya teman-teman. Kan x hilang, terus 1 merupakan konstanta yang tidak memiliki variabel, jadi hilang ya teman-teman. Nah, lalu jadinya kan du per dx sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, habis itu teman-teman tinggal bagi 2 tinggal kali dx di kedua ruas teman-teman, untuk menghilangkan si dx pada du yang du per dx. Nah, jadi ya kan du sama dengan 2 dx. Nah, abis itu teman-teman untuk menghilangkan 2 pada dx itu teman-teman tinggal membagi kedua sisi dengan angka 2 ya teman-teman, yang jadinya dx sama dengan setengah du. Nah, ketemu tuh dx. Nah, sekarang kita tinggal ngubah batas atas dan batas bawahnya dengan cara memasukkan si batas atas dan batas bawah yang ada pada soal ya teman-teman, 1 dan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 ke persamaan u-nya itu. Jadi ya kan untuk yang batas atasnya 0, maka 2 kali 0 tambah 1. Nah, itu berarti 1 tuh hasilnya. Nah, untuk batas bawahnya tinggal diganti jadi ya 2 kali 1 tambah 1, itu 3 ya teman-teman. Nah, 1 dan 3 merupakan batas terbaru untuk integral selanjutnya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat tuh, ada integral u pangkat 3 dikali setengah du dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Itu tinggal teman-teman hitung tuh. Integral. Nah, setengahnya dikeluarkan. Terus seperempat u pangkat 4 itu dari dari anti turunannya ya teman-teman. Jadi tinggal tadi ya kan u pangkat 3, jadi ya sepertiga tambah 1, terus u pangkat 3 tambah 1, terus dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Habis itu sama aja tuh kayak tadi tuh, tinggal kita kurangin yang tadi tuh, yang anti turunan B dikurang anti turunan A, yang nanti hasilnya pokoknya 1/8 dikali 3 pangkat 4 min 1 pangkat 4 gitu teman-teman. Nah, untuk konsep TDK 1 dan 2 cukup sampai situ aja teman-teman gitu. Sudah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat integral. Yang pertama adalah sifat linearitas. Di situ ada integral dari a fx plus b gx dx sama dengan a integral fx dx plus b integral gx dx. Artinya kalau ada fungsi yang dijumlah atau dikali konstanta, kita bisa dipisahkan integralnya. Contohnya kita punya integral 3x kuadrat ditambah 2x.
daripada dihitung langsung, kita pisahkan dulu integral 3x kuadrat ditambah integral 2x. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Integral 3x kuadrat menjadi 2x dan integral 2x menjadi x kuadrat. Jadi hasil akhirnya itu adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus konstanta. Jangan lupa konstantanya. Selanjutnya, integral dari konstanta yaitu integral k dx sama dengan kx plus c. Kalau yang diintegralkan hanya angka, caranya sangat sederhana. Contohnya integral dari 5, hasilnya langsung 5x ditambah c. Kenapa begitu? Karena integral itu kebalikan dari turunan. Turunan dari 5x adalah 5, jadi integral dari 5 adalah 5x. Oke, untuk selanjutnya ada pembalikan batas. Integral a kali b fx dx sama dengan min integral b kali a fx dx. Kalau batasnya dibalik, hasilnya berubah tanda. Misalnya, diketahui integral dari 1 sampai 4 itu hasilnya 6. Kalau kita balik dari 4 ke 1, hasilnya bukan tetap 6, tapi jadi negatif 6. Untuk sifat berikutnya yaitu batas sama. Integral dari a sampai a fx dx sama dengan 0. Kalau batas atas dan batas bawah sama, hasilnya 0. Nah, ini ada contohnya. Integral dari 3 sampai 3, fungsi apapun hasilnya pasti 0. Karena secara konsep tidak ada luas yang dihitung. Terakhir, integral bisa dipecah berdasarkan interval, yaitu rumusnya integral dari a sampai c fx dx sama dengan integral dari a sampai b fx dx ditambah integral dari b sampai c fx dx. Dan itu sama aja kayak pengurangan interval juga sama aja pakai rumus kayak gini. Di tanda plusnya diganti dengan tanda kurang aja. Nah, misalnya kita tahu integral dari 1 ke 4 hasilnya 4 dan dari 3 ke 5 hasilnya 7. Nah, kalau ditanya integral dari 1 ke 5, kita tinggal jumlahkan saja. 4 ditambah 7, hasilnya 11. Jadi kita nggak perlu hitung ulang dari awal. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.